first pick kali ini ya, karena tadi second pick kan. Dan kita kali ini akan masuk ke draft and picknya. Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa di hashtag Indopret, hashtag FIFARQ. Kita udah melihat ada Yisun Shin dibuang bersama dengan Brody. Apakah akan terlepas? Kali ini Sylvana yang kita tahu sebenarnya ini udah menjadi hero yang perlu diwaspadai. Hero yang bisa melakukan inisiasi dan menculik core penting milik musuhnya. Jadi Sylvana ini mungkin udah menggantikan posisinya Matilda juga. Yes, benar sekali. Apalagi Yes, dari Psycho kemarin Sylvana performnya bagus banget sih. Bahkan Albert yang kalian lihat di beberapa cuplikan entah di Instagram atau TikTok atau di YouTube atau di Demo TV itu banyak banget cuplikannya, kelihatannya Albertnya yang kayak dapetin triple kill. Padahal itu kalau nggak ada si Psycho, kayaknya triple kill itu tidak akan bisa didapatkan. Tapi justice itu pas banget dari Psycho. Iya, aku bisa bilang ya sebenarnya kalau mungkin terkadang ada beberapa teman-teman yang terlalu fokus sama core-nya sehingga tidak melihat impact atau bahkan inisiasi yang dibuka sama tank atau bahkan sama supportnya ya. Jadi sebenarnya satu tim itu mau core-nya mau supportnya itu semuanya sama-sama penting karena sama-sama melengkapi, sama-sama bekerja sama. Tapi balik lagi nih, kita lihat Omega juga respect sekali ya terhadap Brody yang bisa dibilang kita takut digunakan dari hierarki dan lampu-lampunya. Ini udah respect lampu lemong. ke Lemon sih. Iya kan, lampu-lampu lemong memang udah gak ada obat. Lemong. Dan Natalia sudah diamankan. First pick dari Kiyoshi, jauh head terbuka sangat bebas, tapi ternyata masih ada Yuzo. Benedetta juga terbuka. Benedetta juga masih terbuka sangat bebas. Benedetta dari hierarki mereka ini banget sih, dari hierarki mereka pede banget dengan first picknya cukup cepat. Benedetta dan juga ada Selina untuk tim Omega di sini bersama dengan Jauhead. Mereka udah punya satu hero yang di early-nya bakal coba ngerusuh, dua bahkan Selena dan juga Jauhead bisa dibilang dua hero yang akan ngerencokin dari sisi junglernya dengan Abyssal Arrow, dengan Abyssal Trap dan bahkan ada Ejector. Wow. Link Albert. Ini first pick Link ya di playoff ya? Iya. Enggak, di playoff ya? Di playoff ya, sorry. Benar. Di grup stage kemarin ada keluar juga, tapi kali ini ya Hoshi mereka Link. pede banget untuk ngepick Link. Suka banget sih kalau orang yang jago main Link tuh kayak enak lihat. Sat. Iya gitu loh. Kayak 4 pedangnya tuh diambil semua. Ini udah dua hero yang Hoshi ambil, hero-hero licin semua. Ada Link, ada Benedetta yang agak sulit ditangkap. Apakah Hoshi mau bermain dengan cepat kali ini? Tapi wen. Masih ada Fallout, tapi kayaknya nggak mungkin dipakai sih karena Benedetta. Bisa jadi Benedetta kemarin dimainin sama si Psycho di mid lane. Ini kalau misalnya ngomongin soal backup damage, kita masih penasaran sebenarnya sama strategi dari Kiyoshi. Karena menurut gua satu-satunya tim yang punya strategi yang aneh tapi works banget dan kuat banget itu cuma satu RRQ. Benar. Iya. Belerik aja kemarin RRQ doang kan yang ngampung. Satu lagi enggak kan? Kita kayak merasa kayak, ini kayaknya agak sedikit sulit ya. Kenapa RRQ datang dengan grafik yang justru mengagetkan. Tapi it always works. Dia nggak mau main cloud. Dia nggak mau main cloud, apa satunya lagi ya? Mungkin Roger? Dua Roger Atau bahkan memang R7 yang pakai Benedettanya. Atau gitu, ngerti nggak? Jadi dari risikonya tuh pakai hero lain lagi. Bisa jadi. Karena Benedetta sekarang kayak kalau ngomongin soal RRQ itu satu hero bisa dipakai sama 5 role kayak. Mereka tuh multi role semua gitu loh. Jadi Oke, ini udah pasti di sini. Kata siapa sudah pasti di situ. Akan berganti-ganti tergantung dari pemainnya mau mainnya di mana. Mut-mutan aja. Link jadi tank juga boleh. Iya. Who knows gitu loh, ya nggak sih? Siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu? Dan kali ini Hayabusa dibuang oleh tim Hoshi. Hero pertama. Berarti ini ada hero support yang di belakang. Punya Roger damage kah cukup besar. mereka nih? Omega. Punya support cukup besar. Hari juga masih kebuka sih untuk mereka. Roy. Bukan Roy, udah dibuang. Buat Sorry. mid laner sama jungler yang Omega Esports. Support yang di belakang punya damage besar. Jungle, Wii Alice. Marcia. Enggak. Marcia di band, sorry. Wii juga di band, sorry. Alis di mid. Alice. Enggak sih. Enggak. Itu enggak damage gede. makanya. Itu durability, itu lebih nahan badan. Itu lebih inisiator yang ngebuk badan. Dan ngepop atau ngebit-ngebit doang. Eudora. Eudora. Bisa aja sih, cuma Apa lagi? Kadita. 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 Eudora maksudnya.
Soalnya kok mereka aku lihat tuh, ada beberapa hero yang ngedive ke dalam tuh, matiin semua. Semeralda mungkin pick overpower ya. Dan misalnya Cloud kayak bisa hero ini bisa ke belakang. Oke, fokus supportnya apa nih? Carry. Oh, mereka ambil carry. Oh, berarti Benedetta tank nih. Iya. Eudora. Jadi udah. Oh, Karena kan Eudora. I told you before. Dan juga carry. Mereka takut di dive ini Eudoranya. Makanya mereka pakai tapi Yeah, the question is, Tanknya yang gunain Kari siapa? Kari, aku contoh ya. R7 bakal pakai. Gak tau kenapa aku malah mikirnya R7 yang pakai. Iya. Kari. Lemonnya pakai Yuzong. Oke, Skillet. gue biar beda. Gua lemon Kari. Oke, lemon kari. Benedetta teh. Cimomo, kari siapa yang pakai? carry ya. Tunggu aku lagi coret-coret ya. Ada. Kamu lagi cari Last pick dulu Omega. last picknya ini Dia apa? butuh Lancelot. Lancelot Tapi sejujurnya enggak lemon sih, lemon sih. Oh, Lemon sih Roger. Kari. Lemon sih. Nah, gak ada yang tahu juga nih kalau lagi begini nih. Oh, red seru sekali hari ini. Oke. Ya Roger yang Stand by, bakal back to castle. jadi mid lane-nya. Kayaknya sih Lemon sih carry-nya. Iya, feeling gue juga kayaknya Psycho yang akan main Lemon. Benedetta. Lemon akan pakai Lemong, Kari. gimana? Lemon. Lemong. Well, Karena dari jumlah kuantitinya dari antara Lemon sama si R7 menurut gue lebih banyak si R7 dengan menggunakan Yuzong ya. iya. Otomatis Aku akan, setuju. akan jauh lebih paham ketika match-nya tuh lebih banyak dan lebih punya banyak experience juga. Apalagi ini turnamen kelas dunia dan untuk di MPL sebelumnya R7 udah tahu gitu. Selaannya dapatnya. Selaannya, gimana cara untuk landingnya, cara dapetin pasifnya, gimana cara untuk flanking-flankingnya. Sedangkan Lemon kita tahu, ya Lemon sih alien ya, mau hero apa aja juga jago. Jadi We will see udah. ya. Prediksinya lah. Aku hitung ya. Prediksinya. Aku hitung ya. Yes. Dalam 3, 2, 1. RRQ Hoshi. bingung produser. Ih, baru gue belum ngomong. Emang kamu nggak? Enggak benar. Oh iya. Baru mau saya jegal kamu. Baru mau saya jegal. Dan yang pastinya kita akan Pasti. percaya 100%. Kim Hoshi akan memenangkan game yang pertama. Siapapun yang memainkan hero-nya, kita percaya Indo Pride pasti tetap nomor 1. Untuk teman-teman langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini, di mana akan dipandu oleh Hornet, Emas, dan juga Mochan. Alright. Dan ternyata oh. ada sedikit Ikan ikan. yang suka berhenti. Ikan stop. Ada sedikit kendala teknis teman-teman. Harap bersabar. Kita menunggu sambil melihat wajah-wajah dari para playernya untuk memperbaiki apa yang salah. Apa yang lagi di ini ya, diusahakan semaksimal mungkin supaya playernya bisa bermain dengan nyaman. Yes, benar. Yes, dan ini Semaksimal. ada Lily May yang lagi nonton juga dari Kalimantan Barat. Tuh, Eskimo Lelet juga menonton ya. Sama ini. Tetap jaga kesehatan buat kalian juga yang nobar di sini. Teman-teman Indo Pride jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, dan pasti tetap cuci tangan. Jaga kesehatan yang penting, pola makan teratur, pola istirahat juga teratur. Iya. Habis pulang kalian kalau misalkan nobar di rumah teman kalian jangan lupa untuk mandi. Jangan seperti Ranger Mas yang jarang mandi. Kamu tahu nggak, Gue jelek tapi semenjak pandemi ya, aku gak peduli kalau aku tambah berat badan, yang penting aku makan dan tetap sehat. Cuma ngelesnya doang. Kenapa sih? Aku kan mencari yang bisa menerima aku padanya. Diem lu mau ngomong apa? pola makan tuh dijaga. Lu makan 5 sampai 6 kali sehari lu sih. Oji Kata aja. siapa? 7. Enggak. Makanya Kadang-kadang nggak makan kalau nggak ada yang gratis. astaga. Ini ada dari Tangerang juga, Richard Tewu. Halo Richard Tewu. Kadang ada siapa? Ada dia. Dan Iya. ada juga Kurniawan, salam Iya buat pikir. buat Yuniarti. Wih, tanyain desain dia. Bukan pantun tapi sebuah pertanyaan di DM Cornet. Bang kok di Piala M itu tulisannya tahun 2020? Karena emang sebenarnya M itu dimulai di tahun 2020. Yes. Tapi karena ada kendala COVID-19, jadi nama-nama playernya hilang. Nggak gitu juga. Tapi kali ini ya Oh, iya. Kornet ya. Apa HP bar hilang? Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HP bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Jadi buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core, matanya biasa cepet kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Gila. Bener banget, tapi Ruwinya bakal coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan Iya. sampai dia Set. mengganggu Oh, seorang ada Lemon dan Lemon mengamuk, bisa bahaya. Tapi kali ini ada lagi ikan di pausi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita semua yang bertanding, tim-tim yang bertanding bisa bertanding dengan maksimal ya.
Ini Psycho, ini kenapa sih? Sabar dong teman-teman ya. Pastinya kita juga masih menunggu. Kalau lihat Psycho, makanya kamu jarang main tapi tetap cupu ya? Ya, karena bakat aku cupu. Saya Jarang sedih biasa. dengarnya. Oke, back to the Aduh, game. akhirnya sudah ada nama dan HP baru ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Finn yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan biru tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking nampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution-nya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finn-nya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk turtle yang pertama akan muncul di drop down. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gornet. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan mini-mini atau menggaling. Dan bahkan turtle game sudah ada kali ini. Health-nya masih flicker tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya. Dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Finn, juga ada Finn. nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi Oh, Finn 3 udah lawan melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Arat Kyoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena. Satu orang Lemon yang terkena arrow-nya tapi lihat damage besar dan tidak bisa untuk flicker ke arah belakang tapi turtle diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega. Walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho. Bersama dengan jauh headnya. Unstoppable Force masih ada final blow. Masih cabut ke arah belakang. Tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Karake Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur. Dan meskipun sudah sekali ke pick off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LG Hoshi buat Lemonnya untuk farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff. Sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya. Sekalian ngebuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farming dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify. Dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya. What? Pasifnya Lemon kayaknya. Dari arah top lane-nya. Sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zona yang dilakukan. Tapi lihat terkena stun. Psycho masih bisa cabut. Final blow dan oh my god. Itu sentuhan lele menarik dari Yeli Kayaknya di flame Hayes. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan. Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya, Oh, Magic brain-nya. Worship. Iya. Iya betul sekali. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hit-nya. Mau coba dipasang, Masih mau ada coba flicker. ditumbangin sama R7, masih ada flicker. Pasif. Ke arah belakang, pasifnya terhisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle Israel seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item
Ya pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya, antara One dan juga Lemon ya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. tipis KG banget nih. melawan Lemon, masih ada flicker kan? Tidak ada flicker tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby itu dia agak sedikit fair, bahkan di sini crossbow tanknya mengarah ke arah Finn-nya, tapi berhenti begitu saja, dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Finn. Oke, Albert bakal coba diganggu tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru, lebih sabar lagi. Kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif, tapi pasti yang didapatkan. Nah, Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya item untuk menumbangkan seorang Albert tentunya, Bung Korn. Ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya, RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan tim fight dia itu ketika dia masih ada purple buff, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan satu untuk satu bentuk langsung ada tempat sampai ke arah belakang. Azizi mau kemana, nggak boleh pulang, masih tapi Albert dan satu tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Siko. Pisiko dengan execute Israel di arah midlane. Yes. Menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7 nya kerasan. Masih bisa enggak ternyata. Masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon belum menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju kemana ya? Land of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Rose Gold, Gold Meteor. Rose Gold, ya. Langsung kompak ya. Langsung udah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon, sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bot baru saja jadi dan sudah endless battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya, akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kan, sudah mulai pitch voice melihat satu bar dilompatin saja di retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector tapi ada unstoppable Finn-nya yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngingatin ya momennya ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama dari Healing Haze. Dan bahkan lihat di area bawahnya memang agak sulit buat Lemon. Oh my god. Ini Shaster pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari courtesy-nya sempat mendapatkan 1 point kill tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hati si bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Korens untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya benar-benar menyakitkan tapi Psycho still alive. Gak ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu.
masih belum di enhance, dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selena-nya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Impact of Blade nggak terkena knock-up-nya. Impact of Blade-nya miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No, Kenji dan langsung ditausin dengan Stinger Lemon, dan bahkan Lordnya sudah mulai di kontes. Oh my god! Finn again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lordnya yang pertama untuk Anarchy Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, satu kali petiran Lord untuk Anarchy Hoshi. Standing applause untuk Oh my Finn. god, Luar biasa. Finn benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk Anarchy Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat nafas segar untuk Anarchy Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangan yang di rumah. Gila, kita bertiga teriaknya barengan. man? Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi ya, udah diperhitungkan banget sama si Finn. Dia nunggu banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk Anarchy Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget, dan tugasnya dari Psycho sih melakukan split push, dan dia juga punya badan dan bisa tes berkali-kali, tapi kesini Finn-nya dan bahkan combo dengan Psycho langsung diamankan begitu saja dari One, tapi kita tidak ada Artemis juga, dan tidak ada Albert, dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artemis benar satu poin kill, Selena-nya tumbang, dan satu turret dari top lane langsung diamankan oleh Anarchy Hoshi. Masih ada flicker dari hitsnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane, Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik, dan bahkan Finn sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero, dua lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, bergabung menjadi satu, menjadi Priest kali ini bukan. Dan Rose Gold-nya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora lumayan besar, ada 3. Flicker! This time, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup, tapi lihat bisa lagi dari seorang Roger-nya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja, mengincar Execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi satu. Anarchy Hoshi, sang raja, mulai mengembalikan keadaan, dan langsung 2 orang hilang itu saja. Omega Esports Dibalikan keadaannya, bahkan satu orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk, dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan, 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Win of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Dia Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit. Heptasis itu harusnya. Iya, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya. Masa mata gue sama lagi. Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD. Sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat. Tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat di Land of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit. Ini
ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya yang sudah berwarna kuning, benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya satu retribution, mereka punya satu lagi yaitu Eudora. Bener banget. Itu bukan retribution lagi tuh. Secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri, kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak One One. Lasit, kayak Weakness point-nya nyala. Kayak One. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang, bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarah. Oh, ada satu lagi. Ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus Finn doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Kena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju, benar-benar dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepat ya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan benar-benar kayak entah ya, gue tuh kalau lihat RRQ Hoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim RRQ. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah ngerti biasa lagi ya. gue. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push Dia yang baik time banget sih. dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa. Teguh masih bisa kabur, ghosting. Semua cewek digostingin masa. Untuk player-player 2 yang incer dia nggak bisa digostingin. Trainingnya Gila bisa sih. kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Tapi kali ini di arah top lane kondisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan angkat di reset kah? Oh enggak. Diputar, Dia tarik taruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja, lihat sudah mulai ketahuan, ada Psycho juga dari belakang, Kertizinya yang sudah dipantau sama Teguhnya, dan hitnya juga, dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya, walaupun ada flicker, Finnya ngebait kayaknya dia, pelan-pelan di arah depan. Tapi ini Psycho tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Benar. Lihat, di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kertizi, biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada threat. Sedangkan Yusung juga masih jauh. Yusungnya, yes. Iya, dia mau clear dulu, dia pasti mau clear dulu, yakin? Oh enggak, linknya ternyata. Oh, link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari RRQ Hoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dia juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada fix voice, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan RRQ Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim RRQ Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalnya jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini benar-benar kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali. Gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari RRQ Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah team fight. Ini benar-benar manage lane dari RRQ Hoshi. Gila. Distraction-nya sih. Mentalnya juga kena Udah Cimo. next level Iya. banget. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak
di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Cornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka akan menang tim fight-nya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari tertinggal 4.000 gol sekarang mereka mimpin 4.000 gol. Iya benar banget. The heck, man. Sampai Cortisinya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka benar-benar buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, ini mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal di-reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan ternyata. Ini tarik ulur doang sih dari RQ sih. Ya, soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim RRQ. Lihat split push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan mereka gimana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama RRQ ya. Arrow, Jangan. jadi kena itu saja, masih ada besar Lihat juga tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7 banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortality pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang minum nature, tapi sendirian Lemon bersemi berani, di arah belakangnya, Psycho mendapatkan satu, Lemon juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain Jangan. dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, Foreign an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi jangan. ternyata harus begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Udah naga, udah ada naga. mendapatkan, tapi Jadi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal Sakit berdamage banget, sakit sakit banget. banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Oh, Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. Retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain nggak ada deh. energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 sudah full attribute dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehit. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit kedua atau 3. Dan yang mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning? Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya, dan di arah atas ya sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final blow-nya terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret, dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat, tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru dari Maret? Oke, Psycho memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan pindah kali yang ditumbangin. Tapi Albert. harus masih ada Wisdom saja TPT. Nggak bisa menang dengan cukup lama di arah Boleh belakang. Pengembangan banget. agensinya harus Tempest of tumbang. Blade. Dan lihat, Tempest of Blade. Nggak masuk kena kan, arrow. dan ternyata row-nya harus turun sambungnya. Albert tumbang, Pin tumbang, R7 bakal ada yang Lemon. satu buah poin dari Lemon. Masih mau lebih Ada di-tie. Psycho. Hype of Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Cortisinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 poin kill dan bahkan masih bisa di-dap begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Tempest Psycho Flash. langsung ada kerbu objek ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali Tempest aku Flash. menentang dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Satu kali shit. kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. 6 detik. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya, dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya.
Harus direlakan begitu saja. Hanya ada satu lagi final blow untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Night for an Eye, masih ada Dash juga ke belakang, masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan Araki bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu Araki sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Truncheonnya dijual untuk Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada WON dulu. Yes, Gilly Hayes ini juga biang-biang kerok nih. Iya ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual, RW. sama Albert tidak ada item event. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yelly Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yelly Haze sih arrow-nya. Aduh, Gak bisa Kenji Desain sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yeliha-nya tumbangin dulu gitu. Ya Yelly Hayes tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Sedangkan dari Hajizinya udah pasti kayak, at least kita dapat core mid-nya. Super dealer damage yang cukup besar. masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit dari Kenji juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar ke arah sana Roger. Dia cantik banget sampai dari Lemon mencuri satu core dan bahkan dari Kenji-nya juga harus hilang. Ini mulai diuntungkan pelan-pelan dua core-nya dari tim Omega sudah hilang, tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marksman, lu bisa nge-geng Marksman musuh? Lo Kayak- bayangin, Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk komit satu untuk satu. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. pasti bisa diambil sih, harusnya diambil. Oh no, ada Gak Wang bisa, Wang. ada Kertizi. Gak ada Wang itu bisa mati bro. Ya kan, colek aja satu lagi dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Psycho bang, coba dia bicara seorang Kid, tapi Kid kali ini gak bakal tinggal diam dan gak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan orange Albertnya. buff-nya dengan Retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kiyoshi. Mereka gak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bung Cornel. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalkan kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link. dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive, tapi untuk seorang Lemon gak bisa, jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang Kid, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah gak bisa flicker lagi, Wind of Return telah dikeluarkan, langsung ke arah hit, dia sedikit offside bakal dibahas oleh seorang S7, tapi di sini dan yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi, Balik dia dia, nunggu posisi di saat Yelly Hayes terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gebok ke arah belakang. Alright, ini akan Wah, Yelly Hayes mati sedikit di reset kembali. Yelly Hayes masih ada satu slap shot, Enggak. masih bisa mendorong. Oh, final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow, Dia gak berani, soalnya udah ada backup juga. itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelly Hayes. Lihat, buka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya udah keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedes, masih ada dash dan masih adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho nggak percuma jadi camat 2 season, menghilangkan satu immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend-nya ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena
udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan waktu 30 menit loh. 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya pressure balik. minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Saikonya. Saikonya benar-benar aktif banget. Oh, Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah pushnya. Dan Lordnya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Johead dan juga ada One. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yelihes yang free Naga, sendiri, naga. bakal coba dihajar semua fokus sekarang. Yelihes yang tumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Aran Kyoshi akan melakukan lock kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu. Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho. Ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Coba untuk dibersihkan lagi Saikonya dan juga Linknya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Jawhead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Saiko mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Sampai top lane terkena knock up, hilang lagi mortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar, itu saya tidak ada energi dalam party. R7 belum bisa maju dan langsung di-execution. Lemon di arah depan juga mendapatkan satu lagi, tapi kondisinya masih di mortality. Saiko mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Saiko one more hit dan langsung didapatkan itu saja. KZ, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker ke arah belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Aran Kyoshi. Apakah Tapi nggak mereka ada bakal coba maksa? Gak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Dikomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena bait kayaknya sih. iya, kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya, Kalau iya. misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang sana. Winter Ranger. Albert mencoba untuk membantu, Nggak ada. bakal dihajar. Satu hilang. Hanya Winter ini Ranger. dapat top flash ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan satu. Tapi ternyata masih ada Oh, immortality. tidak boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Lihat. Psycho. Mau kemana serigalaku sayang? Ada Saiko yang mengincar kemana pun kamu pergi. Mencoba untuk kabur, tapi gak bisa. Saiko tangguh. Sang sahabat yang ada di RRQ. Berhasil mendapatkan 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Mau dibiarkan Minion. begitu saja karena mereka bakal fokus Lord, ke Lord. Udah 40 dikalkulasi oleh detik. seorang Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung menuju Yes. ke arah Lord. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Aran Kyoshi. S7 Oh, masih punya God, immortality. Dan juga One jauh. Udah ada retribution juga yang siap. Dan Aran 2 Kyoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir. Udah siap kali ini. Retribution is real. Israel ini Oh, bakal luar biasa. menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ mencoba untuk diamankan blue buff ya purple buff oleh Albert. 33 menit udah super minion nggak punya best turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini dia yang gak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang. Mereka gak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka gak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke rapikan. arah belakang. Langsung ada Winter Winter Ranger save the day. Di arah belakang tapi lihat Psycho, Psycho-nya. Psycho, Dengan Psycho, seorang Psycho. Yelias yang dituju. Gak mau lebih. Masih sedikit Hidnya sabar. hilang. Bahkan Oh. hidnya hilang. Dimakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah mulai masuk lagi. Ada Albert juga yang Wah, mengincar. tumbang semua. Kondisinya masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit darah. Ada Psycho. R7 juga sudah mulai masuk. Jebakan bestnya RRQ. Gila. RRQ Hoshi! What an epic comeback from RRQ Hoshi! Indonesia! Lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan dengan sangat amat santainya dengan mental juara mereka membalikan keadaan. Dia benar-benar ini gak masuk akal sih. Semua turretnya hancur, super minion. Dan bahkan Psycho lihat rasa syukur yang dia tunjukkan di sana. Bermain Benedetta yang benar-benar lincah banget, selalu mengejar ke arah belakang. Wah gila Benedettanya sih. Benedettanya ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Yelihes salah satu peran penting dari tim Omega benar-benar gak dikasih main. Dia tahu Yelihes mengganggu banget. Dia ambil ke belakang. Dia curi.
Dia culik. Gokil. Gila. RRQ Hoshi mengembalikan keadaan, menarik sampai ke arah late game 33 menit. Kali ini merupakan game yang terlama selama M2 dan luar biasa sekali RRQ Hoshi. Mereka benar-benar membuktikan mental juara mereka. Mereka benar-benar terpush di awal, bisa dibilang early phase-nya benar-benar sulit banget. Apalagi buat Lemon, yang kita lihat dimana Lemonnya tuh benar-benar di-press di lane, sanggup mengembalikan keadaan dan bahkan gak harus mengembalikan keadaan deh. Mereka menyeimbangkan goldnya mereka aja meskipun mereka tertinggal dari sisi objektif. Itu masih bisa dilakukan hanya oleh RRQ Hoshi. Mental. Wow. Gila. Wow, Mental. dan sudah ada 1,7 juta viewers yang sudah menyaksikan betapa luar biasanya RRQ Hoshi di game yang pertama. Dan yang pastinya jangan sampai hanya 1,7 aja karena lihat milestone-nya kita akan ramein. Ada apa? Ada makna di balik itu semua. Dan kita akan Ada melihat makna terlebih di balik dahulu itu. item build dari kedua tim 26 dengan 26. Ini bisa dibilang kayak poin kill-nya sama dari kedua tim. Tapi RRQ Hoshi mereka drag sampai 34 menit. 34 menit 10 detik. 10 detik dan damage-nya dari semua objek diamankan oleh tim RRQ Hoshi kecuali Turtle. Karena di early phase-nya mereka benar-benar kepres habis-habisan. Dan berkali-kali Albert juga nyolong ke area orange buff dan juga purple buff ya. Dari itemnya kalau kita lihat dari carry di sini udah ada Thunder Belt dan juga ada Golden Staff, Endless Battle, Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature. Di sini untuk menghalau damage dari Roger sama dengan physical damage lainnya dari Jawhead juga Ruby dan juga Wen. Jadi Hesha Dengan- juga kepalanya pusing tuh ya. Iya. Padahal ya, Bedanya kayak Psycho selalu siap di area backline ya gitu loh. Dan ini yang membuat sulit dan MVP-nya emang udah pasti. udah pasti. Udah pasti. Psycho 748 dengan Benedetanya yang kita tahu final blow-nya memang selalu on point banget, ngejar ke area belakang dan bahkan yang dia tuju cuma support gitu. Itu aja, Selenanya benar-benar harus di take down terlebih dahulu sama dengan Roger bahkan. Jadi ini luar biasa sekali dari Emang gak RRQ sia-sia Hoshi. Psycho Teguh.